Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, hari ini kita akan memulai pertemuan kedua, di mana materi kita adalah tentang kewarganegaraan sebagai mata kuliah dasar umum dan mata kuliah pengembangan kepribadian. Mudah-mudahan pertemuan hari ini bisa membawa berkah serta menambah pengetahuan kita tentang kewarganegaraan. Adapun subbahasan yang akan kita tuntaskan pada pertemuan kedua ini, yang pertama itu adalah kita akan mengulas sedikit pengertian tentang kewarganegaraan. Yang kedua, kita akan menjelaskan dan membahas kewarganegaraan itu sebagai mata kuliah dasar umum dan mata kuliah pengembangan kepribadian. Berikutnya adalah 4 pilar sebagai nilai dalam kewarganegaraan untuk berkarya. Dan yang terakhir adalah kita akan membahas tentang dinamika, tantangan, dan peran kewarganegaraan. Masuk kita pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian PKN. Nah, para mahasiswa sekalian, sejatinya di awal ketika dulu saya pernah mengajar mata kuliah ini, itu masih dengan nama pendidikan kewarganegaraan. Nah, hari ini UIN Sumatera Utara itu telah sepakat bahwasanya mata kuliah kewarganegaraan ini tidak lagi namanya pendidikan kewarganegaraan, tapi cukup hanya kewarganegaraan saja. Memang ada sedikit nanti menjadi perbedaan, akan tetapi setelah penjelasan lebih lanjut kemarin, akhirnya tidak ada lagi pertentangan apakah mata kuliah ini dinamai dengan pendidikan kewarganegaraan atau kewarganegaraan saja. Baik, kalau kita lihat pengertian dari kewarganegaraan itu adalah segala hal yang berhubungan dengan warga negara. Kata kewarganegaraan sejatinya kan itu dari dua kata, yaitu ada kata warga dan ada kata negara. Tapi ini tidak perlu kita bahas lebih lanjut karena telah dibahas pada mata kuliah sebelumnya, yaitu pada mata kuliah Pancasila. Jadi intinya adalah kewarganegaraan itu, kalau hanya istilahnya adalah kewarganegaraan, itu adalah ya segala sesuatu yang berkaitan, yang berhubungan, yang akan dibahas tentang warga dan juga tentang negara. Nah, kalau bedanya dengan pendidikan kewarganegaraan adalah karena di sini ada dimasukkan kata pendidikan atau disingkat dengan PKN, ya, adalah upaya yang dilakukan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Jadi yang menjadi sedikit perbedaan ketika kita menggunakan kata istilah pendidikan yang kita sambung dengan kewarganegaraan di sini adalah adanya upaya yang dilakukan selain kita memberikan pemahaman atau penjelasan kepada mahasiswa yang berhubungan dengan warga dan negara, tapi di sisi lain seorang pendidik, seorang dosen, dia juga harus melakukan upaya, apakah itu melatih, membimbing, memotivasi, menginspirasi mahasiswanya agar mahasiswa itu timbul dan berkembang, ya, rasa kebangsaannya dan rasa cintanya akan tanah air Indonesia ini. Tapi sebenarnya tidak perlu diperdebatkan secara panjang. Karena apa? Karena biasanya dalam proses perkuliahan, dalam proses pembelajaran, seorang guru atau dosen itu wajib atau secara tidak langsung mau tidak mau dia juga harus melakukan pembelajaran, bukan hanya transfer of knowledge,
bukan hanya menyampaikan penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan warga atau negara, tapi seorang pendidik dan dosen juga harus melakukan upaya ya, agar terbangunnya semangat kebangsaan, rasa cinta akan tanah air dalam diri mahasiswa. Baik ya, ini boleh kita buka nanti dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional kita, dan juga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Baik, berikutnya Ruminiati juga pernah menjelaskan bahwa PKN itu sebagai mata pelajaran yang merupakan salah satu pelajaran yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat dan cenderung pada pendidikan sikap atau afektif. Lebih lanjut, Sumantri juga menjelaskan pendidikan kewarganegaraan itu adalah usaha sadar yang dilakukan untuk memberikan kemampuan dasar kepada peserta didik tentang bela negara, memahami hubungan antar warga negara dengan negaranya, dengan tujuan agar warga negara itu dapat dan bisa diandalkan oleh bangsa dan negaranya. Sehingga disimpulkan pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran khusus yang mengajarkan agar bagaimana sebenarnya menjadi warga negara yang baik, yaitu warga negara yang cerdas, terampil, berkarakter, dan mampu menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Masuk kepada pembahasan berikutnya, kita ingin menjelaskan apa dasar dan seperti apa rupanya kewarganegaraan itu dikatakan sebagai mata kuliah dasar umum. Baik, kalau kita lihat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, di sana dijelaskan semua atau setiap perguruan tinggi itu memiliki otonomi dalam hal menyusun kurikulum. Nah, setiap perguruan tinggi itu silahkan saja secara prerogatif boleh menyusun mata kuliahnya sendiri. Nah, ini beda dengan sekolah. Kalau pada sekolah itu mata pelajaran itu sudah ada diberikan oleh pemerintah, tinggal hanya bagaimana mengembangkannya atau hanya membuat muatan lokal saja, tergantung dengan kondisi kebutuhan daerah dan tempat sekolah itu sendiri. Tapi kalau perguruan tinggi itu tidak ada menyebutkan bahwasanya harus ada mata kuliah ini, harus ada mata kuliah ini, ya. Akan tetapi ada rambu khusus yang diberikan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang, yaitu agar apa? Agar seluruh perguruan tinggi di Indonesia ini itu target tujuannya sama, ya, secara umum, secara general. Nah, apa kira-kira tujuan yang diinginkan oleh negara pada perguruan tinggi dalam hal menyusun mata kuliahnya? Ini adalah landasannya. Pertama adalah kalau Anda perguruan tinggi, kata negara, ingin menyusun ya mata kuliahnya, maka susunlah mata kuliah itu agar mampu mencapai tujuan pertama, yaitu agar terciptalah yang namanya iman dan takwa. Jadi mata kuliah yang disusun harus selalu terintegrasi, tujuan akhirnya adalah agar lulusan atau mahasiswa itu menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Yang kedua adalah agar berakhlak, cakap, kreatif, terampil, mandiri, dan juga berbudaya. Ya, jadi negara melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, walaupun secara otonom, ya, secara hak perguruan tinggi menyusun mata kuliahnya, menyusun kurikulumnya, tapi ada garis-garis besar atau rambu-rambu yang diberikan oleh negara. Nah, dari
tujuan yang diharapkan, kelima tujuan ini, maka pemerintah menyusunlah ya, paling tidak itu ada 4 mata kuliah yang wajib, yang harus ada diajarkan pada perguruan tinggi. Adapun mata kuliah yang lainnya yang disusun nanti oleh perguruan tinggi masing-masing itu tidak terlepas dari tujuan yang 5 ini. Nah, apa itu yang diberikan rambu-rambu dan garis besar oleh negara kepada perguruan tinggi? Yaitu pada seluruh perguruan tinggi di Indonesia ini haruslah memuat yang namanya mata kuliah dasar umum. Apa itu? Yang pertama ada mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan juga bahasa Indonesia. Jadi yang namanya mata kuliah kewarganegaraan ini sebagai MKDU dimaksudkan yaitu adalah seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia ini, baik itu yang berlatar belakang agama maupun yang tidak, baik itu fakultas yang berlatar belakang pendidikan, sains, teknologi, ilmu sosial, dakwah dan lain sebagainya. Begitu pula pada prodi-prodi, baik itu berbidang profesinya pendidikan, manajemen, matematika dan lain sebagainya, itu wajib memuat mata kuliah yang keempat tadi. Salah satunya adalah kewarganegaraan. Jadi seluruh perguruan tinggi pada fakultas-fakultas dan program studinya itu 4 mata kuliah itu termasuk kewarganegaraan itu wajib dibelajarkan, wajib diikuti oleh para mahasiswa. Jadi baik itu fakultas tarbiyah, usuluddin, dakwah, syariah, ekonomi Islam, dan juga di FKM, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Saintek, PIS dan sebagainya, semua prodi itu wajib ada 4 mata kuliah ini. Selain itu, selain 4 mata kuliah yang menjadi MKDU tersebut di atas, ada lagi rambu-rambu yang diberikan oleh negara dalam hal penyempurnaan capaian pembelajaran. Maka MKDU juga itu bisa ditambahkan bahasa Inggris, bisa juga ditambahkan kewirausahaan dan mata kuliah yang mendorong pada pengembangan karakter lainnya. Jadi coba nanti Anda perhatikan, semua fakultas di UIN ini selain 4 mata kuliah tadi itu semua mempelajarinya, ada juga mata kuliah bahasa Inggris, ada juga mata kuliah kewirausahaan yang diikutin oleh mahasiswa UIN Sumatera Utara. Jangan salah, bukan hanya di UIN, di UNIMED, di USU dan di perguruan tinggi lain juga mata kuliah ini itu wajib diajarkan kepada mahasiswa. Baik, masuk kita pada pembahasan berikutnya. Tujuan kita mempelajari kewarganegaraan ini adalah kita pertama pastinya akan mempelajari tentang keindonesiaan. Bagaimana Indonesia itu akan kita pelajari. Maka tidak akan terlepas dari belajar tentang sejarahnya. Bagaimana berdirinya, bagaimana sejarah perjalanan Indonesianya dan lain sebagainya, itu pasti akan kita pelajari. Berikutnya adalah kita belajar kewarganegaraan ini dimaksudkan adalah agar kita menjadi berkepribadian Indonesia. Anda kan warga negara Indonesia, Anda bangsa Indonesia. Jangan pribadi Anda menjadi pribadi orang Amerika. Jangan pribadi Anda menjadi pribadi orang Cina. Anda jangan punya pribadi menjadi orang Malaysia sekalipun. Kenapa? Karena Anda itu adalah orang Indonesia, maka Anda harus berkepribadian Indonesia. Seperti apa sih kepribadian Indonesia itu? Nah, ini akan kita bahas. Maka kita tidak akan pernah terlepas dari yang namanya nilai-nilai Pancasila.
kita tidak akan pernah terlepas membahas tentang 4 pilar. Nanti kita ungkap sedikit. Berikutnya, ketika kita belajar tentang kewarganegaraan, berarti kita itu ingin membangun rasa kebangsaan. Kita ingin merasakan diri kita ini adalah bangga menjadi bangsa Indonesia. Dan terakhir, kita belajar tentang kewarganegaraan, berarti kita inginkan diri kita ini cinta tanah air Indonesia. Kita rela berkorban, kita rela membela negara kita ini dengan tumpah darah kita. Karena dalam Islam sendiri pun, cinta dengan negara dan bangsa itu adalah bagian dari iman. Ini pernah diungkapkan oleh Ki Haji Hasyim Asy'ari, ya, bahwasanya cinta negara itu adalah bagian dari iman. Oleh karena itu, ya, sarjana atau profesional sebagian bagian dari masyarakat Indonesia, termasuk kita, saya, Anda dan saya, ya, yang duduk yang berkecimpung dalam perguruan tinggi, itu perlu memahami tentang Indonesia, memiliki kepribadian Indonesia, memiliki rasa kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, dan juga mencintai tanah air Indonesia. Sehingga belajar kewarganegaraan bertujuan untuk menjadi warga negara yang baik, good citizenship, dan terdidik smart and good citizenship, serta mampu memberikan pencerahan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bukan sebaliknya, kita warga Indonesia tapi kita malah menjadi perusuh, perusak, bahkan sampah di bangsa dan negara kita ini. Jangan sampai terjadi. Untuk itu, agar terciptanya atau terbentuknya mahasiswa yang akan menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air Indonesia, maka saudara juga harus belajar memahami dan melaksanakan yang namanya 4 pilar kebangsaan. Apa itu? Pertama adalah Pancasila. Maka belajar kewarganegaraan pasti juga Anda akan belajar tentang Pancasila. Yang kedua adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Maka ini juga akan dibahas. Baru berikutnya berbicara tentang NKRI. Ini juga akan dibahas, dan juga tidak akan terlepas pembahasan kita tentang Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana sih agar menjadi warga negara yang baik? Maka salah satunya adalah kita menjadi warga negara yang memiliki keberagaman tapi memprioritaskan kesatuan dan persatuan. Begitu pula kalau kita buka pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang perguruan tinggi tadi, itu menyatakan bahwa lulusan program sarjana itu harus mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah, sehingga diharapkan akan menjadi intelektual, ilmuwan yang berbudaya, dan mampu memasuki serta menciptakan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan diri menjadi profesional. Jadi para mahasiswa sekalian, belajar kewarganegaraan ini, mohon kepada saudara jangan hanya belajar tentang pengetahuannya saja, tentang informasi-informasi atau materi-materinya saja, tapi Anda harus mampu menalar, menganalisis, memberikan juga solusi, ide, saran, gagasan bagaimana sama-sama kita mengisi kemerdekaan ini dengan ide gagasan yang bisa kontributif, memberikan manfaat bagi bangsa dan negara ini. Anda tidak dilarang untuk melakukan demonstrasi, tapi lakukanlah demonstrasi dengan cara yang bijaksana, bukan yang anarkis. Anda tidak dilarang menyampaikan aspirasi pendapat Anda, silakan. Akan tetapi aspirasi dan pendapat yang Anda berikan itu harus kontributif, harus memberikan pencerahan, harus memberikan sesuatu yang negatif, memberikan sesuatu yang positif untuk kemajuan bangsa dan negara ini, bukan sebaliknya hanya pandai mengkritisi, hanya pandai mencela dan lain sebagainya, tapi Anda tidak bisa memberikan solutif, tidak bisa memberikan solusi, dan juga tidak berkontribusi. Maka untuk itu
Kewarganegaraan juga adalah mata kuliah untuk mengembangkan kepribadian mahasiswa. Yang dimaksudkan dengan MPK itu berarti adalah suatu program pendidikan, suatu mata kuliah yang diajarkan melalui proses pembelajaran di perguruan tinggi, yang mana dia sebagai model pengembangan jati diri dan kepribadian para mahasiswa, bertujuan membangun manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap dan mandiri, serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Nah, tadi kalau MKDU berarti dia adalah mata kuliah yang wajib diajarkan. Berikutnya, kewarganegaraan ini juga adalah bagian atau salah satu dari mata kuliah untuk pengembangan kepribadian. Kenapa? Karena pada mata kuliah ini dia bukan hanya menjelaskan atau menyampaikan materi-materi tentang Indonesia saja, tapi dia juga berusaha agar bagaimana mahasiswa itu terbentuk kepribadiannya, agar mahasiswa itu merasa bagian dari bangsa Indonesia ini, merasa bangga juga bagian dari bangsa ini, dan dia juga memiliki cinta akan tanah airnya. Dengan hal itulah maka para mahasiswa akan memiliki rasa tanggung jawabnya sebagai bangsa dan juga mampu memberikan hal-hal yang bersifatnya karya-karya untuk kesejahteraan dan kemajuan bangsa dan negara ini. Begitu pula ketika membelajarkan kewarganegaraan ini kepada mahasiswa, ya para pendidik, para dosen itu pastinya memiliki tantangan. Bahkan ya, harapan dari undang-undang atau harapan dari negara yang dituliskan dalam undang-undang pendidikan kita, dalam undang-undang pendidikan tinggi kita, itu tidak semerta-merta akan gampang terwujud, tidak semerta-merta itu akan langsung ya bisa tercipta. Kenapa? Karena pada saat ini juga kita tidak boleh pungkiri dan tidak bisa kita hindari, ya dunia ini sedang menghadapi yang namanya era globalisasi, era otomatisasi, dan era digitalisasi. Dan kita tidak boleh juga pungkiri, walaupun bangsa kita menolak paham-paham liberalisme dan kapitalisme, tapi dengan adanya tantangan global ini, itu tidak bisa kita hindari dan tidak bisa kita lepaskan. Kenapa? Akhirnya paham ya kapitalisme ini yang mana itu selalu saja menguntungkan yang punya modal, selalu saja itu yang kaya yang akan berkuasa, selalu saja yang memiliki sesuatu yang lebih itu akan menguasai dan membodoh-bodohi yang tidak memiliki sesuatu yang berlebih itu. Ini yang tidak kita terima dari sistem kapitalis. Bahkan Islam sendiri menentang ini, Indonesia juga menentang ini. Kenapa? Karena pada Pancasila kita itu ada namanya sila pertama tentang ketuhanan yang Maha Esa. Ajaran agama manapun itu menolak tentang bagaimana memperbudak seseorang dengan harta, memperbudak seseorang dengan ilmu, tidak boleh. Maka dalam Islam sendiri ya, itu banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang saling menolong, saling membantu, saling membahu. Makanya ketika itu ya Bung Hatta dengan program koperasinya di bidang ekonomi itu adalah bukan yang paling banyak yang akan mendapatkan hasil, tapi sama-sama membagi hasil ya, sama-sama menanam saham walaupun kita sedikit, tapi ketika ada kawan kita ya, ketika ada orang lain yang menanamkan dengan saham besar, tapi hasilnya itu harus dibagi bersama. Itu sistem koperasi. Dalam Islam juga disebutkan dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-shalah, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling menolong, saling menasihati, saling membantu. Itu yang diajarkan dalam agama, dan kita yakin seluruh agama juga mengajarkan hal demikian. Maka Indonesia dipastikan itu menolak yang namanya kapitalis. Tapi kita tidak bisa menolak dan tidak bisa menghindari yang namanya globalisasi, tidak bisa menolak yang namanya digitalisasi dan otomatisasi. Sehingga diperlukanlah ya kekuatan yang kuat dari bangsa ini, pemimpin-pemimpin yang memiliki jiwa patriotisme dan nasionalisme, mencintai bangsa ini,
yang bukan menjual bangsa dan negara ini kepada pihak luar, hanya ingin memperkaya diri, hanya ingin mempertahankan kekuasaan yang dimilikinya pada saat ini. Ini tantangan kita pada saat ini. Bahkan suka tidak suka, senang tidak senang, terima atau tidak terima, pengaruh dari globalisasi dan digitalisasi tersebut itu sudah mempengaruhi tatanan nilai kehidupan kita di berbangsa dan bernegara ini. Bahkan di seluruh dunia pun pada akhirnya itu berubah tatanan nilainya. Apakah tatanan nilai moral, etika, bahkan nilai agama sendiri itu sudah dicabik-cabik ya, akibat dari pengaruh negatif dari globalisasi dan digitalisasi ini. Di mana semua negara pada hari ini itu hampir saja kehilangan identitas negaranya. Karena apa? Karena ada satu kekuatan ya oleh negara-negara maju itu bagaimana agar ya globalisasi ini dan digitalisasi serta otomatisasi ini mereka kuasai, mereka pegang, karena mereka memiliki kendali itu, sehingga pada akhirnya walaupun memang menurut undang-undang internasional, hukum internasional tidak ada lagi penjajahan di atas dunia, tapi nyatanya memang tidak ada penjajahan secara fisik, tetapi penjajahan secara ekonomi, penjajahan secara politik, penjajahan secara pendidikan, dan sistem-sistem yang lain itu sudah terjadi di seluruh negara di dunia ini. Untuk itu, mari sama-sama kita sebagai bangsa, sebagai mahasiswa, sebagai warga yang terdidik, agar kita mengetahui hal ini dan agar kita mempersiapkan diri agar negara dan bangsa ini jangan jatuh di tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, baik itu orang-orang sebagai bangsa Indonesia sendiri maupun bangsa di dunia ini. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, sebagian besar masyarakat, bahkan para elit yang sudah semakin melupakan peran nilai-nilai dasar yang wujud kristalisasinya berupa Pancasila, ya, itu tidak lagi dihiraukan. Padahal Pancasila menginginkan adanya keadilan, tapi para oknum-oknum masyarakat dan elit kita itu tidak menghiraukan lagi yang namanya rasa keadilan. Padahal Pancasila menginginkan bangsa ini menjadi bangsa yang taat dalam hal menjalankan aturan agamanya, tapi nyatanya oknum-oknum masyarakat, oknum-oknum elit kita tidak lagi menghiraukan nilai-nilai agama, nilai-nilai ajaran luhur dan lain sebagainya. Padahal Pancasila menginginkan yang namanya bangsa ini haruslah melakukan musyawarah, haruslah mengutamakan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Tapi nyatanya karena kepentingan kita atau kepentingan pribadi dan komunitas, akhirnya nilai-nilai luhur Pancasila ini dihilangkan dan tidak lagi diindahkan dalam konteks berkehidupan, berbangsa, dan bernegara, terutama para elit-elit yang membuat kebijakan-kebijakan yang itu tidak lagi merata, tidak lagi sesuai dengan sila yang kelima, yaitu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terakhir, belajar atau mengajarkan kewarganegaraan ini salah satu cara, salah satu upaya yang dilakukan agar bagaimana warga negara itu, agar bagaimana para lulusan perguruan tinggi itu tidak hanya tunduk dan patuh terhadap negara, tapi juga mengajarkan bagaimana sesungguhnya warga negara itu harus toleran dan mandiri. Pendidikan itu harus membuat setiap generasi baru memiliki ilmu pengetahuan. Pendidikan juga harus mampu mengembangkan keahlian. Dan terakhir, pendidikan juga harus mampu mengembangkan karakter publik yang unggul. Oleh karena itu, para mahasiswa sekalian, kita belajar kewarganegaraan ini, kita harus tahu tentang Indonesia, kita juga harus berupaya memiliki dan menjadikan diri kita berkepribadian Indonesia. Dan sisi lain,
kita harus bangga sebagai bangsa yang besar, tapi di sisi lain juga kita harus cinta dengan negara kita ini, sehingga dalam sikap dan perilaku kita akan tercerminlah manusia Indonesia yang baik, yang mengetahui tentang negara dan bangsanya, yaitu warga negara yang memiliki sikap bangga dan rasa memiliki akan bangsa dan negara ini, dan juga memiliki sikap serta perbuatan mau menjaga dan juga mau mengisi negara ini dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang berkontribusi. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.